Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baik anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan pelajaran berikutnya, kita untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air kita Indonesia, mari kita sama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya Ananda berdiri. Ya, kita nyanyi dengan semangat ya. Baik, siap untuk bernyanyi? Siap. Siap. Oke. Ada Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, duduk. Terima kasih. Baik, anak semuanya. Sebelum kita lanjutkan, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang tidak hadir siapa hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Tadi ada yang ngechat Pak Guru kalau ada yang nggak masuk, neneknya melahirkan katanya, ada? Enggak jadi, Ya. Pak. Oh, nggak jadi neneknya melahirkan? Sekolah, Pak. Oh ya udah, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah, karena hari ini pelajaran kita sangat-sangat penting sekali nih, walaupun sunnah ya. Nah, baik anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang mengamalkan puasa sunnah ya. Mengamalkan puasa sunnah hari ini ya. Untuk itu Bapak sampaikan terlebih dahulu, kita pertama akan bermain terlebih dahulu ya. Semuanya nanti Bapak minta kita ini bermain cepat ya, karena semuanya kita bermain cepat. Nah, semuanya kembali berdiri. Wah, semangat nih. Kita dalam hitungan 3 harus sudah bisa menjawab, karena ini jawabannya jawaban cepat, kuis cepat. Ini karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X, berarti ada 8. Nah, semuanya kita bagi nih, 2-2 ya. 2 orang, 1 orang 2 jawaban. Jadi nanti misalkan nih Epi pilih dengan cepat, dalam hitungan ketiga harus sudah selesai menjawabnya. Paham? Paham? Oke. Nah, sekarang kita mulai dari Epi terlebih dahulu. Jangan lihat dulu, Pi. Jangan lihat dulu. Langsung jawab ke depan, enggak jawabnya cepat. Silakan. Yuk, silakan Epi. Hitungan ketiga sudah selesai. Mulai dari menerima spidol langsung bisa menjawab. Ya, silakan. 1. Dipasangkan. Ya, dipasangkan. Dikasih panah. Nah, kemana dia terserah pilihannya. Ya, hitungan ketiga sudah selesai ya. Hitungan ketiga ya. Jawab saja jawaban cepat. 1, 2. Ada 2, harus dua. Karena 8, 1 orang 2. Jawabannya 2, 3. Ya, udah, nggak harus benar. Ya, jawab sebisanya. Cepat Depi. 1, 2. Oke, udah, terima kasih Depi. Lanjut sekarang. Wahyu. Cepat Wahyu. Kita permainan cepat. Ya, mulai dari Bang Fidel. 1, 2,
3. Masih mikir? Oke, terima kasih. Lanjut, Ijah. Ya, semangat. Ya, silakan. Udah 2, berarti 2 lagi. Nanti terakhir Rika ya, siap-siap Rika ya. Terlindung rupanya. Oke, yang mana pasnya? Ya, 1. Jatahnya 2 ya. Yang nggak dibetul nggak boleh. Nggak boleh, yang kosong, masih kosong, banyak. Jangan tunggu rumah orang, tunggu rumah sendiri. Ya, oke, yang mana? Masih ada? Ya, pilih cepat dulu. Ayo, ya coba terserah aja. Ya, coba aja. Saya kesini. Boleh aja. Silakan satu lagi. Puasa Senin Kamis. Ya, satu lagi. Ini betul-betul. Oke, ya, terima kasih. Ya, Rika, satu lagi. Masih lagi nih, yuk. Wah. Ya. Awas, tertutup papan tulisnya. Ya, cepat saja ya. Cepat ya. Mana ini? Oke. Ya, udah, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Oke. Nah. Udah ya. Oke. Itu untuk pengantar saja, itu sebagai pengetahuan awalnya. Sejauh mana Anda semuanya mengetahui tentang materi ini. Nah, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang mengamalkan puasa sunnah dengan submateri pokoknya adalah jenis puasa sunnah dan waktu pelaksanaan serta keutamaannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk materi yang akan kita sampaikan, yang pertama adalah untuk nanti setelah kita melakukan pelajaran, Anda semuanya bisa menyebutkan jenis-jenis puasa sunnah dan dapat pula menyebutkan waktu pelaksanaannya, kemudian keutamaannya juga secara benar dan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini udah coretan ya? Dulu ya. Nah, baik. Berikutnya, untuk selanjutnya kita akan mencoba dulu nih pada pagi hari ini nih. Ya, Bapak tanya dulu kepada anak-anak semuanya hari ini sejauh mana pemahamannya. Tadi di permainan cepat kita sudah sedikit lihat juga. Nah, berikut ada pertanyaannya ini. Ya, pertanyaannya ini. Apa saja nih jenis puasa sunnah yang anak-anak ketahui? Coba Epi, apa jenis puasa sunnah yang Epi ketahui? Puasa Senin Kamis, Pak. Puasa Senin Kamis, ya, bagus. Ada lagi? Wahyu? Puasa Daud. Ya, Ija? Puasa 11, 12, 13 itu, Pak. Puasa 11, 12, 13 itu puasa apa itu? Ayamul? Asyura. Puasa Asyura. Ada lagi, Rika apa? Puasa Ramadan. Puasa sunnah. Puasa Ramadan, puasa wajib atau puasa sunnah? Wajib. Puasa wajib. Nah, sekarang kita bahas puasa sunnah. Tadi udah ada. Satu lagi apa? Ada? 10 Muharram, Pak. Puasa 10 Muharram. Nah, itu merupakan puasa sunnah. Nah, kemudian kapan waktu yang tepat untuk melakukan puasa ini? Tadi ya, Pi, puasa Senin Kamis. Kapan waktunya, Pi? Waktunya Waktu pelaksanaannya? Senin dan Ya, hari Senin dan Kamis dong. Masa cuma Sabtu, ya kan? Senin Kamis lah. Karena puasa Senin Kamis. Tadi, Wahyu puasa Daud. Kapan waktunya? Daud itu dilakukan Sehari puasa, sehari tidak. Nah, itu. Ya, Ija apa? Tadi puasa Muharram. Kapan waktunya? tadi Tanggal 10 Muharram. Ada tanggal 11, 12, 13 juga. Rika tadi puasa apa? Puasa Ramadan. Salah. Puasa apa tadi? Ayo, satu lagi, puasa apa? Hari tas itu. Puasa Arafah. Ada salah satunya. Ya, nanti kita bahas ya. Oke ya. Nah, kemudian ada keutamaan-keutamaan melakukan puasa ini. Salah satunya yang kita ketahui adalah untuk apa? Menggugurkan dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Ada yang diampuni 1 tahun sebelumnya, ada 1 tahun berikutnya, ada pada tahun itu juga, ada yang dosa-dosa kecil dan dosa besarnya diampuni. Itu keutamaan-keutamaannya. Nah, baik. Sekarang kita lihat nih. Ya, ini ya, jenis puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya kita hari ini ya. Jenis
puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya. Oke ya. Nah, pertama di sini kita lihat. Nah, jenis puasanya. Pertama ada tadi yang kelewatan nih, yang tadi tak tersebutkan ya, yang sering nih kita lakukan. Apa? Puasa Syawal. Apa pelaksanaannya? 6 hari pada bulan Sawal. pada bulan Syawal. 6 hari pada bulan Syawal. Nah, keutamaannya apa? Dapat menghapus dosa yang dilakukan selama setahun sebelumnya. Nah, ya gitu ya kan. Ini dasarnya mana? Kalau ditanya apa dalilnya? Kan sekarang kan musim heboh ya. Mana dalilnya? Nah, ini dalilnya ini. Nah, man shoma ramadhana. Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun. Oke. Nah, itu puasa Syawal. Kemudian yang kedua adalah puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ya, dilakukan pada hari Senin dan Kamis. bukan Senin sampai Kamis ya. Senin dan hari Kamis. Nah, itu dia. Keutamaannya apa? Diyakini dapat menghapus dosa-dosa yang dilakukan seseorang dalam masa sebelumnya atau pada hari sebelumnya dan pada hari itu dan pada hari berikutnya. Nah, itu yang keduanya. Kemudian yang ketiga apa? Puasa Arafah. Puasa Arafah kapan dilakukan? Pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tanggal 10-nya apa? Lebaran Idul Adha. Oke. Nah, puasa sunnah Arafah ini dipercaya dapat menghapus dosa juga ya seseorang dalam 2 tahun. Nah, baik dosa kecil maupun dosa besarnya. Kemudian yang keempat ada puasa Asyura. Apa puasa Asyura itu dilakukan kapan? Pada tanggal berapa, Pi? 10 Muharram. 10 Muharram. Nah, yang merupakan hari ke-10 dalam kalender apa? Kalender Hijriyah, ya. Keutamaannya apa di sini? Menghapus dosa juga. Jadi semuanya Menghapus dosa, ya. Termasuk puasa Ramadan itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Ya, itu. Ya, itu puasa Asyura. Kemudian berikutnya puasa nisfu Syaban. Siapa yang pernah puasa nisfu Syaban nih? Kapan nih waktunya nisfu Syaban ini? Dilakukan pada pertengahan bulan Sya'ban. Nah, keutamaannya apa? Mendapatkan pengampunan dosa juga, meraih rahmat Allah, kemudian meningkatkan kedekatan kepada Allah dan membiasakan diri dengan ibadah sebelum bulan Ramadan. Ya, Rasulullah itu banyak berpuasa selain bulan Ramadan. Fullnya waktu yang paling banyak untuk berpuasa sunnah oleh Rasulullah adalah bulan apa? Bukan bulan Muharram, bulan apa? Bulan Sya'ban sebelum Ramadan ya. Yang berikutnya apa? Yang keenam, puasa apa? Ayyamul Bid. Tadi disampaikan oleh Ija itu tanggal berapa? 13, 14, 15. Ayyamul Bid. Ya, ini waktu di mana matahari pada siangnya sangat terang, kalau malam hari bulan tuh benderang. Nah, itu tandanya puasa Ayyamul Bid. Pertengahan bulan lah, setiap bulannya di bulan Qamariyah penanggalannya, bukan bulan Januari Februari tapi Muharram, Safar dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu keutamaannya juga nih bisa dilihat nih. Ya, barang siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka puasa tersebut seperti berpuasa sepanjang tahun. Yang ketujuh, ada puasa tadi sampaikan oleh Wahyu. Puasa apa namanya? Puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Ini puasa namanya puasa Daud. Karena dilakukan oleh Nabi siapa? Nabi Daud ya, beliau berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Ini keutamaannya adalah melatih konsistensi dalam ibadah, kemudian membiasakan keseimbangan dalam beribadah. Itu puasa yang ke berapa? Ketujuh. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, puasa ke-8, puasa Tasu'a. Apa puasa Tasu'a itu? Berpuasanya kapan? Pada tanggal 9 Muharram. Dengan tujuan apa? Tadi kan ada tanggal 9 Muharram juga tuh. Kenapa tanggal 9 Muharram? Karena untuk menselisihi kaum Yahudi, karena mereka berpuasa itu tanggal 10-nya. Maka kita selisihi supaya jangan sama dengan mereka. Rasulullah mengajarkan kepada kita, pada umatnya pada masa itu diselisih 1 hari, dimulai tanggal 9, 10 dan 11-nya. Itu untuk puasa Tasu'a. Apa keutamaannya? Memperoleh pahala besar karena mengikuti sunnah Nabi sebagai penutup tentang puasa sunnah ini. Apa hukum puasa sunnah? Sunnah apa hukumnya? Apa arti sunnah? Kalau wajib apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan. Kalau sunnah? Mulai hari ini kita ubah. Dikerjakan, kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tak dapat pahala. Maka yang baik yang mana? Yang berpahala maka
dikerjakan. Jangan dibilang ditinggalkan tak apa-apa. Memang tak apa-apa, tapi lebih baiknya dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tak dapat pahala. Maka lebih baik dapat pahala. Nah, baik anak-anak semuanya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham? Oke, sekarang kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok. Ada 4 kelompok. Ini ketua kelompoknya bagi di sini. Kelompoknya Epi. Epi pilih yang suka yang mana-mana, Pi? Yang binatang apa nih? Nah, ini Pak ikan. Ikan. Tapi ikan udah hampir dimakan buntal tadi, Pi, sedikit. Apa, Pi? Tak apa-apa, Pak. Oh iya, tak apa-apa. Ijah pilih yang mana aja? Suka warna apa? Ini ada penyu, ada sapi. Saya tak sapi, saya sudah besar, Pak. Oh, Saya begitu, pilih bisa. kecil Kupu-kupu. aja, Pak, kupu-kupu. Wah, bisa terbang, hebat. Rika yang mana, Rika? Oh, kelinci ini senang apa ini ya? Loncat-loncat ya, Rika ya. Wahyu mana? Ada 2 nih. Yang mau yang di air atau di darat? Yang di darat. Oh, yang di darat. Yang terbang nggak ada lagi, udah 1 orang aja. Dan rumput juga. Oke, ada 4 kelompok ya, anak semuanya ya. Jadi ketua kelompoknya, kelompok 1 ketuanya Ija, kelompok 2 Epi, kelompok 3 Wahyu, kelompok 4 Rika. Nah, sekarang tugas setiap kelompok adalah apa tugasnya? Apa, Pak? Apa tugasnya? Tugasnya adalah ya, pilih 2, masing-masing kelompok memilih 2 puasa sunnah, 2 jenis puasa sunnah, lalu uraikan kapan waktu pelaksanaannya, kemudian apa keutamaannya. 1 kelompok 2 orang. Tadi ada berapa puasa sunnah kita? 8. Berarti 2. 1 kelompok ada 2 dipilih ya. Silakan. Bapak kasih waktu 20 menit untuk diskusi. Setelah itu akan kita presentasikan ke depan. Nanti satu kelompok membacakan ke depan ya. Ayo segera. Nah, ditulis. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ijah nama kelompoknya, ketua kelompok Ijah, anggotanya si Musdar misalkan begitu ya kan. Nah, siapa lagi anggotanya? Dibuat nanti nama kelompoknya ya. Nanti akan kita tempel anak-anak semuanya, kita tempel. Tempelnya di mana? Di papan tulis nanti, di samping papan tulis ini kan banyak space kosong. Nanti kita tempel di sini supaya nanti Anda juga semua bisa membaca kembali, kemudian bisa untuk mempraktekkan juga ya. Yuk, silakan. Kalau ada kesulitan dibahas di kelompoknya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan ke Pak gurunya ya. Ya, silakan. Ada yang udah siap? Sudah, Belum? Pak. Oh, belum siap ya? Oke. Ya, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Ya, ini bagus kelompoknya. Bagus sekali ya, udah sampai ada 2. Nah, ini malah kelompok Rika udah hampir selesai. Ya. Hebat ini semuanya, berarti memahami ini. Nah, ini kelompok Epi gimana ini? Kelompok Epi juga sudah. Nama kawan-kawannya jangan lupa, Pi. Jangan ditulis nama sendiri aja. Nama kawannya ditulis juga. Nah, nanti kawan-kawannya marah pula nih. Nah, Wahyu juga. Wis. Mantap ini. Udah bisa. Ya. Apa yang ditulis tadi? Bapak ulang kembali ya. 2 puasa sunnahnya, kemudian kapan waktu pelaksanaannya dan apa keutamaannya. Nah, itu dia ya. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Oke ya. Udah? Selesai? Siapa yang udah selesai? Boleh duluan tampil. Ya, silakan Wahyu yang udah selesai. Ayo, bacakan hasilnya. Nah, kelompoknya mana kelompoknya? Oh, itu kelompoknya. Dadah dulu kelompoknya. Ya. Nah, ini kelompoknya Wahyu ya. Ada berapa orang anggotanya, Wahyu? 2 aja, Pak. Oh, berdua. Ya, Saya akan mempersatukan dari apa yang kita bahas di meja tadi yang dulu diskusi tadi mengenai tentang pilihlah 2 jenis puasa yang kamu ketahui. Jadi tadi saya dan teman saya Pak diskusikan ya, ini pertama puasa Daud yang dikerjakan sehari puasa sehari tidak. Ya. Nah, kemudian puasa Senin Kamis dikerjakan Senin dan Kamis. Itu Pak yang kami paham Pak. Oke, keutamaannya apa Wahyu? Nah, keutamaan ini Pak minta tolong jelaskan kembali tadi karena ada kawan yang kurang menggunakan Pak. Keutamaannya secara garis besar apa tadi? Sebentar Wahyu, jangan dulu Wahyu. Keutamaannya apa tadi? Keutamaannya? Daud. Keutamaan puasa itu yang secara garis besarnya apa? Mendapatkan pengampunan dosa. Itu dia kelompok Epi, mendapatkan pengampunan dosa ya. Ingat ya. Puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang sebelumnya, bahkan pada hari itu dan pada berikutnya. Nah, itu hebatnya puasa. Oke, terima kasih Wahyu ya. Ya, silakan duduk kembali. Siapa yang kelompok yang udah selesai? Kelompok kedua ada? Siapa? Kelompok Epi ya. Epi, bacakan ya Pi. Nah, teman-temannya tolong disupport. Nah, kalau ada kamera foto aja. Ya. Puasa Senin Kamis
Pelaksanaannya yaitu pada hari Senin dan Kamis. Ya. Kemudian puasa nisfu Sa'ban. Ya. Pelaksanaannya di pertengahan bulan Sa'ban. Apa keutamaan puasa Senin Kamis dengan puasa nisfu Sa'ban? Sama-sama untuk menghapus dosa atau mendapatkan pengampunan dosa yang terdahulu. Hanya itu, Pak. Oke. Oke. Paham? Bisa didengar juga? Bisa dipahami juga dari kelompok lain? Oke, terima kasih Epi. Duduk. Ya, kelompok siapa lagi? Yang sudah selesai ya, kelompok Rika. Ya? Boleh sama jawabannya. Boleh. Kita pilihnya 2, kan ada 8. Boleh pilih 2 saja. Rika, kelompok Rika silakan. Ya. Ya, kelompok Rika. Ini kelompok apa nih? Kelompok kelinci. Ya, kelompok kelinci. Kelompok kami memilih dua puasa, yaitu puasa sunnah Syawal dan puasa Asyura. Puasa sunnah Syawal pelaksanaannya 6 hari di bulan Syawal, yaitu setelah hari raya Idul Fitri, dan puasa Asyura itu dilakukan di tanggal 10 Muharram. Keutamaannya, puasa Asyura menghapus dosa-dosa, kemudian juga memberikan pahala yang besar bagi yang mengerjakan. Ya, bagus. Tepuk tangan. Lengkap kali ini, lengkap. Ya, kelompok terakhir. Kelompok Ijah nih. Kelompok apa ini ya? Kelompok kupu-kupu. Nah, awas terbang ya. Hebat bisa terbang kelompok kupu-kupu. Jangan jauh-jauh. Ijah sini aja, Ijah. Kelompok saya, Pak, pilihnya bersama dengan Oh, boleh, nggak apa-apa. Silakan bacakan aja, nggak apa-apa. Ya. puasa Daud dan puasa Tasu'ah. Puasa Daud dan puasa Tasu'ah. Ayo coba. Puasa tekan. Daud itu dilakukan pada puasa Daud dilakukan pada Kapan waktunya dilaksanakan? Sehari puasa, sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Nah, begitu seterusnya Ya. sepanjang tahun. Setahun. Sepanjang tahun Ya. seumur Ya, seumur hidup sampai Ya. mati. Utamanya apa? memperoleh pahala besar karena mengikut ajaran Nabi Muhammad, Pak. Ah, iya, itu bagus. Ada lagi? Satu lagi? Satu lagi puasa Tasu'ah. Puasa Tasu'ah. Apa itu puasa Tasu'ah? Kapan waktunya? Dilakukan pada tanggal 9 Muharram, Pak. 9 Karena Muharram. ingin mengetahui pada itu kaum Yahudi. Menselisihi kaum Yahudi. Ya, bagus. Keutamaannya? Keutamaannya membedakan antara tanggal 9 dengan 10 tadi, Pak. Dapat membedakan dengan orang Yahudi, berpuasanya kaum Yahudi, supaya kita tidak sama ya. Sama halnya kita disuruh Rasulullah itu membedakan antara berjenggot dengan yang tidak. Kenapa disuruhnya Rasulullah itu cukurlah kumismu, peliharalah jenggotmu? Karena orang Yahudi itu berjenggot dan berkumisnya sama panjangnya. Nah, begitu juga dengan puasa ini. Nah, itu salah satunya ya, keutamaannya. Oke, udah aja? Ya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya kupu-kupu. Nah, anak-anak semuanya 4 kelompok sudah tampil ini, sudah sangat bagus sekali, dan Bapak lihat sudah sangat-sangat memahami. Dari 8 yang tadi kita sampaikan itu, 8-8-nya sudah ditampilkan kembali. Satu kelompok menampilkan 2. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak tentang puasa? Puasa sunnah ini? Ada nggak? Nah, kalau tidak ada, kita kesimpulannya pada hari ini tentang puasa. Tentang puasa sunnah ini, apa kesimpulannya? Ada nggak yang bisa menarik kesimpulan dari pelaksanaan puasa sunnah yang kita pelajari hari ini? Coba Epi, apa kesimpulannya? Kalau menurut saya, Pak, puasa sunnah, puasa yang dilakukan apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kata Bapak tadi, lebih baik dikerjakan karena kita bisa mendapatkan pahala. Iya. Itu menurut saya ya, Pak. Itu menurut Epi ya. Oke, sekarang menurut Rika gimana? Kesimpulannya. Dengan melaksanakan puasa sunnah, kita jadi terbiasa untuk melatih diri kita bersabar menahan hawa nafsu, Pak. Iya, hebat. Ayo, terima kasih Rika. Sekarang Wahyu, apa kesimpulannya dari puasa ini nih? Saya simak dan kita diskusikan dengan kamu tadi, lebih baik kita berpuasa sunnah, dan karena banyak sekali dari jenis puasa yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi itu mendapatkan banyak pahalanya masing-masing. Berarti kita harus rutin mengetahui melaksanakan puasanya dan kapan dilaksanakannya, kan? Oke.
Jadi masih Iya. minta bantu bimbingan orang tua atau guru. Baik, bagus Wahyu. Sekarang Ijah, terakhir nih Ijah. Kalau menurut saya Pak, puasa sunnah itu karena menghapuskan dosa, maka diperbanyaklah puasa sunnah tadi Banyak Pak. puasa sunnah. Nah, melatih diri untuk melaksanakan puasa yang wajib nanti Pak. Baik, sebagai wadah untuk latihan kita ya, supaya nanti puasa wajibnya itu kita benar-benar strong gitu ya. Nah, baik. Kesimpulan dari Anda semuanya, alhamdulillah, senang rasanya, benar semuanya. Ya. Nah, Bapak tambahkan lagi bahwa kesimpulannya pelaksanaan puasa sunnah ini adalah puasa sebagai puasa tambahan. Artinya bukan termasuk puasa wajib. Tapi puasa sunnah ini adalah puasa yang jika kita kerjakan maka akan mendapatkan pahala. Kalau tidak kita kerjakan maka kita tidak memperoleh pahala. Maka sangat sayang rasanya, lebih bagus kita mengerjakan supaya kita memperoleh pahala. Kemudian waktu-waktunya juga sudah ditentukan. Waktunya yang pasti di luar bulan Ramadan, karena adalah waktu yang wajib untuk bulan Ramadan. Kemudian apa lagi? Di luar tanggal apa? Di luar tanggal yang dilarang untuk berpuasa atau haram untuk berpuasa. Kapan itu? Pada setiap tanggal 1 Idul Fitri, 1 Syawal, dan tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Haram kita berpuasa pada hari itu. Jangan menjadi terlalu pengen puasa, akhirnya pada tanggal 1 Idul Fitri, 1 Syawal pun puasa juga. Puasa sunnah dulu nih gitu, jangan ya. Nah, oke. Baik anak-anak semuanya, itu untuk pelajaran kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan Bapak berharap nih kita semuanya mulai hari ini sama-sama kita melakukan puasa sunnah. Setuju? Setuju. Sanggup nggak kira-kira? Insya Allah. Sanggup nggak puasa sunnah Daud? Berat ya. Kita mulai dulu dengan yang ringan-ringan. Apa itu puasa Senin? Kamis. Puasa Senin Kamis terlebih dahulu. Nah, baik, sekarang kita coba lihat. Tadi anak-anak semuanya sudah membuat. Nah, sekarang kita kembali ke yang pertama tadi nih. Kita kembali ke yang pertama tadi. Nah, ini dia. Kembali di yang pertama tadi ya. Nah, ini. Kira-kira yang tadi dibuat itu betul nggak pilihannya? Nggak sama ya dengan setelah kita mendapatkan pelajaran ya? Beda ya jawabannya ya? Tadi waktu pertama main silang aja, main gitu ya kan, salah-salah ya kan. Tapi setelah belajar dapat ya, tahu ya. Ini ya puasa Sa'ban kapan lakukannya, kemudian puasa Daud kapan lakukannya. Nah, ini kan udah tahu ya kan? Udah ya? Udah tahu ya? Nah, puasa Senin Kamis itu dilaksanakan pada setiap hari Senin dan Kamis. Jadi nggak salah-salah lagi. Puasa Ayyamul Bait tanggal 13, 14, 15. Puasa mana nih? Puasa Syawal pada tanggal mana? Puasa 2 Syawal. Nah, gitu seterusnya. Ya, udah nampak perbedaannya kan? Sudah dapat kan? Dari yang tadi belum tahu sekarang menjadi tahu. Nah, itulah yang disebut dengan proses belajar. Nah, baik anak-anak semuanya, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan sangat baik sekali. Ya, mudah-mudahan belajar yang baik ini, kalian aktif ikut belajar ini bukan hanya di pelajaran agama saja, tapi di semua mata pelajaran. Ya, di semua mata pelajaran harus aktif, harus mengikuti. Ya, harus terlibat. Ya, kayak seperti tadi Wahyu bertanya, kemudian Rika bertanya juga, memberikan jawaban, gurunya bertanya, dia memberikan jawaban. Di kelompok ikut memberikan diskusi juga, memberikan masukan. Ya, baik ya. Nah, itu. Ya, sebagai terakhir ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada? Cukup? Tidak ada ya? Nah, baik, jelas, alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita tutup ya pertemuan pelajaran pada hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan membacakan doa. Ayo angkat tangannya semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran kita pada hari ini masuk semuanya ke kita, menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan tentunya. Ya, kita mulai dengan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anak semuanya pertemuan kita pada hari ini. Ya, pertemuan kita pada hari ini kita bawa tutup dengan satu quotes nih. Ini, hari ini adalah penentu segalanya. Jika cerdas dan positif, maka masa lalu akan berguna dan masa depan akan berharga. Tepuk tangan untuk kita semuanya supaya kita menjadi orang yang berharga. Demikian anak-anak semuanya, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.
Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.